Di video sebelumnya kita sudah bahas tentang kenapa kita perlu meninjau ulang kecerdasan emosi, dan kita sudah sempat masuk ke dalam bagian pertama dari kecerdasan emosi, yaitu self awareness. Nah, kali ini kita akan lanjutkan perjalanan kita untuk bahas soal self motivation and self management. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semua. Kalau belum nonton video yang sebelumnya, silahkan tonton dulu karena sambungannya akan kita bahas kali ini. Jadi di bagian pertama soal kecerdasan emosi adalah bagaimana kita mengelola diri kita sendiri, yang berawal dari kita sadar akan apa yang terjadi pada diri kita. Itu bagian paling basicnya, tapi yang lebih jauh lagi adalah kita sadar tentang posisi kita ada di mana. Kalau kita ada di organisasi, kita sadar akan kemampuan-kemampuan kita, kita sadar akan potensi-potensi kita, sekaligus juga kekurangan-kekurangan kita. Karena dari situ kita kemudian bisa maju untuk melakukan kompetensi yang kedua, mengembangkan kompetensi kedua, yaitu self motivation and self management. Kalau saya sadar apa yang bikin saya marah misalnya, maka saya kemudian bisa memfokuskan diri saya untuk melakukan pencegahan supaya saya nggak gampang marah. Kalau saya sadar saya mut-mutan misalnya, lalu saya perlu cari cara supaya saya nggak, atau mut-mutan saya itu tidak mempengaruhi hal-hal penting yang akan saya kerjakan. Kalau saya sadar bahwa saya terlalu mudah mengambil keputusan tanpa perhitungan yang matang ketika lagi di emosi tertentu, maka saya perlu melakukan pengaturan dalam pikiran saya dong, supaya pada saat harus ambil keputusan penting, kondisi mood saya, emosi saya tidak terlalu mempengaruhi. Nah, itulah sebenarnya esensi dari self motivation and self management. Jadi menyadari hal yang menjadi perhatian saya, menjadi concern saya, menyadari situasi saya, kemudian mencoba untuk melakukan sesuatu yang ada dalam kendali saya untuk bisa mengelolanya. Kalau sudah tahu bahwa kalau nggak pas pagi-pagi ya, saya lagi nggak olahraga gitu, maka seharian itu kemudian saya nggak akan seger, dan kemungkinan pas saya harus berpikir jernih nggak bisa berpikir jernih. Ya kalau gitu cari cara supaya saya pagi-pagi bisa sempat olahraga. Misalnya jangan tidur terlalu malam, misalnya memastikan jam waker kita nyala, menyiapkan pakaian olahraga, atau mencari alternatif olahraga-olahraga yang bisa kita lakukan yang paling memungkinkan dengan berbagai kondisi. Oh hujan nih, ya udah olahraga di rumah misalnya, seperti itu. Kalau saya tahu bahwa saya itu impulsif ya, impulsif buyer misalnya itu ya, gampang beli sesuatu yang belakangan saya sesali misalnya, maka apa yang bisa saya lakukan untuk mencegah saya melakukan hal itu? Nah, misalnya dengan tidak memasang aplikasi yang terlalu mudah membuat saya membeli, atau tidak memasukkan browsingan saya ke dalam keranjang misalnya gitu ya. Nah, kalau saya tahu bahwa saya suka berdebat panas dengan pimpinan saya, which itu tidak membantu ide-ide saya untuk lebih mudah diterima. Ya, karena memang ya, egonya sangat besar, bedanya beliau punya posisi ya, punya wewenang. Maka saya perlu melakukan sesuatu supaya emosi saya tidak meledak-ledak, dan akhirnya saya bisa lebih tenang untuk kemudian bisa memaparkan ide saya dengan lebih baik. Nah, inilah yang dilakukan oleh orang yang disebut sebagai orang yang proaktif. Ya, istilah proaktif ini saya pinjam dari buku The 7 Habits of Highly Effective People. Kita udah bahas buku ini tuntas ya. Habit yang pertama itu mengajarkan untuk menjadi orang yang proaktif, yaitu orang yang ketika ada sebuah stimulus ya, dia sadari stimulus itu apa, tapi dia tidak membiarkan dirinya langsung merespons. Nah, tapi dia menggunakan ruang di antara stimulus dan respons itu untuk mengambil keputusan. Apa saja ruangnya? Ruangnya itu ada 4 ya katanya. Pertama adalah ruang itu bernama stop ya, berhenti menyadari apa sebenarnya yang menjadi stimulus bagi saya, menjadi pemicu dari kondisi emosi saya. Yang kedua adalah menggunakan imajinasi, yaitu memikirkan dampak kalau saya merespon secara impulsif, reaktif, seperti apa dampaknya. Lalu apa sebenarnya dampak yang saya inginkan. Nah, yang ketiga adalah tools bernama hati nurani ya. Bertanya ke dalam diri, apa sebenarnya tindakan yang lebih baik. Apakah tindakan yang saya lakukan ini tepat atau tidak. Kemudian tools yang keempat namanya independent will atau kehendak bebas, yaitu
sebuah kemampuan yang diberikan kepada kita untuk tanda kutip ya memaksa diri kita melakukan tindakan yang baik, yang benar meskipun itu belum tentu nyaman atau kita sukai. Orang yang sakit itu tahu proses obat itu pasti nggak enak, obat itu pasti pahit, tetapi yet kita punya kemampuan memaksa diri kita untuk minum obat supaya kita bisa sembuh. Gitu. Nah, kemampuan-kemampuan ini adalah kemampuan yang bisa dilatih karena dia ada, ya, dia inherent dalam diri kita sebagai manusia, dan kita bisa melatihnya supaya kita tidak mudah terpengaruh oleh situasi. Nah, itu self motivation, self management di hal yang paling basic, yaitu mengelola pikiran perasaan kita. Tapi aplikasi dari self motivation and management yang lebih jauh adalah bagaimana kita bisa, setelah kita menyadari misalnya potensi-potensi diri kita, bagaimana kita bisa mengarahkan potensi itu untuk membuat kita bisa berkontribusi lebih tinggi lagi. Company saya ini arahnya kemana, lalu saya punya kemampuan apa, atau saya belum punya kemampuan apa, lalu saya bisa mengira-ngira apakah kemampuan saya ini masih relevan atau tidak. Jika iya, maka kalau gitu mari saya buat sebuah visi, sebuah professional goal, sebuah tujuan profesional untuk saya berikan sehingga saya bisa ngasih lebih daripada yang saya bisa kasih sekarang. Kenapa mesti ngasih lebih? Iya, sehingga saya bisa mengaktualisasikan potensi saya, tapi juga sehingga saya terus bisa relevan di organisasi. Karena udah kita bahas ada banyak posisi-posisi pekerjaan yang pelan-pelan hilang, sementara ada banyak posisi juga yang pelan-pelan bertumbuhan, growing. Nah, kita ada di mana? Kalau kita sadari bahwa posisi kita lagi growing, maka bagaimana kita terus growing untuk menyambut ya pertumbuhan itu. Kita tetap bisa makin canggih untuk bisa menyambut pertumbuhan itu. Sementara kalau kita menyadari posisi kita itu lagi decreasing, maka saya harus belajar apa? Saya harus bisa kontribusi seperti apa? Ya kan? Jadi nggak mungkin lagi misalnya nih, ya teman-teman di dunia HR, human capital misalnya, tidak mempedulikan yang namanya online test misalnya gitu ya. Sesuatu yang dulu teman-teman di kalangan psikologi masih nggak terlalu meyakini kevalitannya. Nggak mungkin mengabaikan karena situasinya udah semakin ke arah sana. Pertanyaanlah bagaimana saya bisa mendalami untuk memahami nanti manfaatnya buat apa. Ya, di titik mana itu bisa dimanfaatkan. Teman-teman di dunia procurement misalnya, ya, nggak mungkin lagi hanya memandang dirinya sebagai orang yang nanti cari harga paling murah, misalnya paling efisien, karena semua hal itu ya, kedepannya sudah terotomatisasi. Ya, segala vendor yang terdaftar, ya, perbandingan harga dan sebagainya itu sudah bisa terotomatisasi, sehingga kalau saya hanya berhenti di situ saja, maka pelan-pelan saya akan hilang. Pertanyaannya adalah, kalau gitu saya bisa kontribusi lebih apa? Ya sekalian kalau gitu, saya pelajari proses otomatisasi itu. Mumpung company saya belum ke arah sana. Saya pelajari, saya buat roadmap-nya yang cocok buat company saya propose yang possible untuk tahun ini seperti apa. Nah, disitulah ya kita akan menjadi orang yang relevan. Karena begitu proposal itu diterima, maka kita akan jadi orang yang paling kompeten untuk mengeksekusi itu sekarang, sekaligus juga jadi orang yang paling kompeten untuk melanjutkan itu sampai tuntas. Yang mungkin masih perlu waktu 2, 3, 5 tahun lagi. Gitu. Sekalian aja, kalau gitu saya dalam itu semua. Jelas ini proses yang tidak mudah. Karena kita harus memaksa diri kita untuk belajar, memaksa diri kita untuk memikirkan masa depan, tidak hanya apa yang di depan mata, sementara yang di depan mata ini masih ada ya. Jadi kesibukan BAU ini masih ada di depan mata. Ya, cuman dia pelan-pelan mungkin akan hanya membuat kita nggak kemana-mana. Gitu. Jadi self motivation and self management adalah praktek realnya, yaitu kita membuat sebuah visi profesional atau tujuan profesional atau professional goal, sesuatu yang beyond dari apa yang kita jalani sekarang, sesuatu yang mungkin terwujudnya baru 2, 3, 5 tahun ke depan. Dan itu datang dari mana? Dari pemahaman kita akan organisasi. Organisasi mau kemana, lalu kontribusi dari bidang saya ini mau kemana, lalu saya arahkan diri saya ke sana dengan cara saya berkontribusi ya. Saya usulkan sebuah roadmap untuk bisa berkontribusi lebih. Nah, itu bicara peran kita di organisasi. Bagaimana dengan peran kita di kehidupan yang lain? Sama teman-teman semua. Jadi kalau di keluarga misalnya, ada mungkin yang kita
baru berkeluarga, lalu kemudian kita punya anak misalnya. Nah, anak itu baru lahir ya, memang kebutuhannya tidak terlalu complicated mungkin ya, tapi yang kita tahu bahwa anak ini akan tumbuh dewasa, akan remaja. Pertanyaannya, apakah saya akan masih relevan? Nah, apakah saya pada saat dia mendewasa saya masih bisa bermain, berdiskusi, berinteraksi, connect dengan dia sebagaimana waktu dia masih kecil? Nah, kalau kita hanya berpikir kita sebagai orang tua yang misalnya hanya kasih nafkah ya untuk dia hidup saja seperti sekarang ini, maka at the moment dia mendewasa, saya nggak bisa relevan, saya nggak bisa connect sama dia, lalu pelan-pelan dia hilang gitu. Menurut saya sih, ini nasihat buat diri saya sendiri ya, hubungan yang renggang di keluarga itu bukan sesuatu yang datang tiba-tiba. Hubungan yang renggang di keluarga pasti merupakan proses ya. Sebegitu juga kebalikannya, hubungan yang erat di keluarga. Kalau kita lihat keluarga yang erat hubungannya, itu juga tidak terjadi tiba-tiba, tapi itu lewat proses yang dibangun. Dan itu berawalnya bukan dari meminta orang untuk memahami kita. Anak dong memahami orang tua, istri dong memahami suami, ya kan? Atau saudara-saudara dong memahami saya. Bukan datangnya dari sana, tapi datangnya dari diri kita yang menyadari peran saya di keluarga ini apa ya. Suami istri pasti tidak sama perannya. Tipikalnya beda, karakternya beda, potensinya beda. Mereka bisa bersatu karena saling melengkapi. Nah, sisi saya apa? Sisi saya apa, lalu yang bisa saya kembangkan kemana? Nah, lalu kemudian kita coba ya, pikirkan. Seandainya saya nanti masih bisa connect nih sama anak saya ketika dia SMA. Kira-kira apa yang harus saya sanggup lakukan? Apa obrolan yang bisa saya bangun, ya kan? Interaksi seperti apa yang ingin saya harapkan, saya masih bisa lakukan. Kalau dia kuliah, kalau dia bekerja, menikah, ya kan, yang mungkin pekerjaannya jauh beda dengan bidang saya, apa yang bisa saya lakukan ya? Saya akan mesti paham topik-topik apa ya. Saya akan perlu bisa melakukan tindakan apa saja supaya dia masih bisa connect sama saya. Nah, itu hal-hal yang perlu dilakukan. Suami istri juga sama, ya kan, kebutuhan suami atau istri berkembang. Waktu baru menikah kebutuhannya mungkin ya kebutuhan-kebutuhan dasar gitu ya. Tapi seiring perkembangan waktu, diri pasangan kita juga bertumbuh. Pertanyaan adalah apakah kita masih relevan dengan pertumbuhan itu? Ketika pasangan kita mematang, ya, apakah kita ikut mematang? Ketika pasangan kita menjadi lebih spiritual, ya, lebih deep thinker, apakah kita juga merespon, sanggup menyelaraskan diri? Gitu. Nah, belum lagi nanti sampai nih, kalau ngomong agak jauh sedikit ya, saya sih masih jauh ya, tapi agak jauh sedikit saya bayangkan kalau seandainya si anak ini udah dewasa lalu punya anak lagi, kita jadi kakek nenek gitu ya, gimana caranya bisa relevan terus dengan generasi yang kesekian. Kakak adik juga sama sebenarnya gitu. Jadi kakak adik seringkali taken for granted, jarang bertanya, saya tuh sebenarnya pengen dikenang sebagai kakak yang seperti apa sih, dengan adik yang seperti apa sih, dengan sepupu yang seperti apa sih. Ini pertanyaan yang mungkin agak jarang ya, termasuk mungkin oleh diri saya. Nah, maka seperti apa realnya proses membangun visi pribadi, professional goals ini? Nah, latihannya seperti ini. Silahkan kita pasang satu titik lah di masa depan, ya terserah ya. Kalau latihan yang paling ekstrim sih ngajakinnya sampai ke ujung usia, yaitu ya terserah mengira-ngira hidupnya akan berakhir kapan gitu ya. Itu latihan paling ekstrim. Tapi kalaupun nggak nyampe ke sana, pasang satu titik di mana kita sudah cukup mencapai banyak hal dalam hidup. Ya, umur berapa ya? 50, 60, 70, 80 gitu ya. Nah, lalu kemudian kita dikelilingi nih ya. Di momen itu kita dikelilingi oleh orang-orang yang penting dari hidup kita. Siapa kira-kira orang-orang yang kita berharap sepanjang hidup itu dan di ujung itu masih sangat erat hubungannya dengan kita. Gitu. Nah, tidak banyak yang berpikir bahwa iya ya, saya tuh berharap juga sebenarnya masih bisa menjalin persahabatan dengan teman-teman kerja saya. Even mungkin ada yang masih satu kantor, ada yang sudah pensiun, ada yang mungkin nanti pindah ke tempat lain. Tapi saya masih pengen loh bisa punya hubungan yang baik gitu. Nah, begitu diajak latihan seperti ini nih baru tuh kepikiran.
Nah, tapi kan tentu bukan hanya soal teman kerja ya. Kita bisa berpikir yang lain ya, keluarga misalnya, teman-teman, sahabat-sahabat kita, ya, rekan kerja, pelanggan-pelanggan kita, orang-orang yang kita layani selama kita kerja atau berbisnis, kemudian anggota tim kita misalnya. Nah, silakan kita pikirkan itu semua, lalu kemudian satu-satu nih, satu-satu kita imajinasikan ya, gunakan kekuatan imajinasi kita untuk membayangkan apa ya yang saya berharap mereka katakan tentang diri saya sepanjang hidup mereka mengenal saya. Nah, gitu ya. Jadi kira-kira sekian puluh tahun mengenal saya itu, saya berharap dikenang sebagai kakak yang seperti apa, adik yang seperti apa, pasangan yang seperti apa, anak yang seperti apa, menantu yang seperti apa, tetangga yang seperti apa, kolega rekan kerja yang seperti apa, pebisnis yang seperti apa, pimpinan yang seperti apa. Nah, itu satu-satu kita pikirin. Nah, biasanya dari seluruh jawaban itu kita akan sampai, begitu jawabannya sudah dibuat semua, langkah berikutnya adalah baca seluruh jawaban itu, lalu coba pelan-pelan renungkan benang merah dari semua jawaban itu. Nah, biasanya kita akan ketemu tuh ya, bahwa kayaknya seluruh harapan saya ini ada benang merahnya, ada temanya. Nah, misalnya ada sebagian teman-teman di dunia IT ya, pas dia ngomong soal professional goals, ternyata bidang saya memang IT ya. Saya punya banyak keahlian di dalam bidang IT, tetapi yang lebih ingin saya kontribusikan sebenarnya adalah gimana bidang saya ini bisa membuat bisnis ini lebih cepat pertumbuhannya, sehingga saya ingin menjadi bisnis katalisator misalnya. Technical skill saya memang IT, tetapi jauh ya di dalam hati saya pengen bisa kontribusi untuk menghasilkan bisnis yang lebih baik, supaya orang nggak kerja manual, supaya orang nggak lembur-lembur terus, supaya orang tuh bisa dilayani dengan lebih baik. Saya pengen jadi bisnis katalisator dalam bidang keahlian saya. Nah, ini kan sesuatu yang lebih motivating ya, dibandingkan hanya bicara soal job desk atau target gitu ya. Nah, teman-teman di bidang human capital misalnya, ya dia punya posisi misalnya ngurusin payroll, ngurusin remunerasi, ngurusin training ya. Tapi jangan-jangan kalau direnungkan ya lebih dalam, benang merah dari semua harapan saya adalah saya tuh pengen bisa memastikan orang yang kerja di sini itu punya segala sesuatu yang dibutuhkan untuk membuat mereka bisa bekerja dengan bahagia. Karena saya percaya pada teori yang mengatakan orang yang paling produktif adalah orang yang paling bahagia gitu ya. Dibalik juga bisa ya, orang yang paling bahagia adalah orang yang paling produktif dalam bekerja. Jadi produktivitas itu hanya dampak ya. Nah, pemicunya adalah kebahagiaan yang dia dapatkan di dalam pekerjaan-pekerjaan, dan untuk itu ya saya mesti pastikan tiap orang tuh berada di posisi yang tepat ya. Tiap orang itu kemudian bekerja di bidang sesuai dengan minat, passion, keahlian dia, dengan tim yang fit dengan dia gitu misalnya. Itu perannya sebagai human capital gitu misalnya. Karena nanti pelanggan juga akan terlayani dengan orang yang engage seperti ini, mereka akan lebih connect gitu. Nah, professional goal seperti inilah yang akan menginspirasi kita, memotivasi kita untuk mengelola diri dengan lebih baik. Nah, kalau udah punya yang namanya professional goals atau tadi vision hidup, itu tadi saya contohkan baru bicara soal bidang profesional ya. Kalau bidang yang personal, keluarga gimana? Sama ya. Gitu. Saya memang orang tua, tetapi saya pengen menjadi teman bertumbuh anak saya. Saya memang ya pasangan ya, suami atau istri, tapi saya pengen menjadi mitra ya. Mitra bagi dia untuk menjalani kehidupan yang paling memungkinkan dia untuk menghasilkan manfaat bagi kehidupan. Misalnya begitu ya. Nah, tema-tema itu kemudian perlu kita wujudkan secara real dalam bentuk sebuah tujuan-tujuan yang nyata. Tahun ini saya mau ngapain, mau mencapai apa. Tahun depan saya mau ngapain. Nah, tapi kalau tahun depan itu mungkin masih terlalu tidak pasti, ya at least realnya tahun ini saya mesti achieve apa. Kalau saya pengen menjadi orang IT yang bisa punya kemampuan untuk menjadi bisnis katalisator, maka
Apa kemampuan yang perlu saya pelajari tahun ini? Apa proposal yang perlu saya buat tahun ini? Apa isu yang perlu saya solve tahun ini? Dan itu menghendaki saya untuk belajar apa? Nah, lalu diturunkan lagi ya. Belajarnya kapan? Meningkatkan kapasitasnya kapan? Oh, ternyata saya udah oke di technical IT, tetapi saya masih sangat lemah dalam ilmu bisnis. Berarti saya mau belajar bisnis tahun ini. Belajarnya bentuknya apa? E-course misalnya, atau baca buku, atau ikut kuliah lagi ngambil magister manajemen misalnya. Kapan saya mau daftar? Nah, seluruh aktivitas tadi perlu kita masukkan ke dalam agenda-agenda mingguan kita, dan barangkali juga sampai ke tataran agenda-agenda harian kita supaya betul-betul kejadian. Oke, saya akan meluangkan waktu 1 jam per hari untuk membaca tentang hal yang mau saya develop tadi. Saya akan meluangkan waktu setengah jam per hari untuk cari bahan omongan dengan anak saya. Saya akan meluangkan waktu 1 jam per minggu untuk belajar ilmu tentang kepemimpinan. Karena saya pengen bisa mimpin tim saya lebih baik. Saya pengen meluangkan waktu 1 jam per minggu untuk belajar ilmu parenting. Supaya saya bisa mendidik anak dengan lebih baik. Nah, saya ingin meluangkan waktu seminggu 30 menit atau 15 menit untuk menelpon saudara-saudara saya atau sahabat-sahabat saya. Saya akan meluangkan waktu sebulan sekali untuk mengajak teman-teman saya, sahabat-sahabat saya untuk berkumpul, untuk silaturahim dan lain sebagainya. Nah, aktivitas-aktivitas real itu akan kita lakukan dengan motivasi yang tinggi kalau punya ujungnya, punya visinya. Jadi bikin dulu visinya, lalu kemudian buat dia jadi sesuatu yang real. Nah, ini semua hanya datang dari sebelumnya namanya self-awareness. Saya sadar saya butuhnya apa, lalu saya bisanya apa, lalu saya arahkan diri saya untuk bikin apa. Kira-kira itu teman-temannya. Nah, pada saat saya menetapkan sebuah visi, sebuah tujuan, jelas pasti tujuan itu kan diarahkan untuk berkontribusi, dan kontribusi saya kalau cukup besar biasanya nggak mungkin bisa dicapai sendirian. Saya mesti berkoordinasi, atau justru tadi ya, saya pengen menjadi bisnis katalisator itu kan artinya realnya saya akan bikin sebuah misalnya app sistem yang akan dipakai oleh customer saya kan, klien saya, yaitu orang-orang di bisnis misalnya. Nah, untuk bisa memahami kebutuhan mereka dengan lebih baik, kita nanti perlu masuk ke area berikutnya, yaitu relationship awareness dan relationship management. Tapi beresin dulu diri kita ya, firm dengan apa yang kita inginkan, firm dengan siapa kita, tentukan arahnya, baru kita bisa melayani lebih baik. Sampai sini dulu, moga-moga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.